dapat serangan. Karena kegelapan ini memenuhi bumi gitu, dan kita harus menjadi terang. Jadi kita juga harus harus menjaga diri kita juga gitu, membentengi kita juga bisa bangun tembok perlindungan setiap hari, terus membangun manusia roh kita, membangun manusia roh dengan berbahasa roh itu bisa sekitar 15 menit lah minimal setiap hari. Bisa nanti lama-lama bisa ditingkatkan lagi bahasa rohnya ya. Terus baca firman Tuhan dan merenungkannya. Nah, nanti tadi kan Ibu Meli bilang nanti itu ya baca firman Tuhan ya. Jadi nanti dibagi aja, nanti di share di grup ya. Nanti di share di grup misalnya hari ini setiap hari ada 5 pasal, misalnya dari 3 pasal dari perjanjian lama, misalnya 2 pasal dari perjanjian baru dalam sehari itu, bisa pagi atau sampai malam lah bisa. Nanti kalau ada yang dapat rema itu dilaporkan di grup, di share di grup remanya apa, supaya nanti kita belajar kepekaan ya, belajar kepekaan juga. Terus ya pokoknya kita harus itulah ya dasar-dasarnya ya, takut akan Tuhan juga, kenakan juga selengkapnya senjata Allah, karena kita menopang juga ya, menopang Ibu Meli juga dalam misi-misinya ya. Yang dihadapi Ibu Meli kan bukan yang biasa-biasa gitu kan, jadi kita harus sebagai pilar, kita harus menopang gitu, menopang Ibu Meli. Pilar atau penopang? Kita harus menopang untuk misinya juga, untuk misi-misinya supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, karena pasti musuh juga nggak akan tinggal diam gitu kan. Nah jadi kita juga benar-benar harus membentengi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kemudian Ibu Meli, Pak Sigit kan dengan keluarga mereka, terus kemudian semua yang tergabung dalam ministry Kasih Bapa juga harus dibentengi ya. Dulu untuk saat ini ya yang dibagikan hanya mengingatkan itu aja dulu sekarang ini. Nah nanti Ibu Kakak Novi, kakak ya? Kakak apa adik? Teteh Novi. Bukan Teteh Novi ini bisa apa? Ini tiba-tiba ditunjuk sama Kameli. Aduh, tanpa persiapan apa-apa ya. Namun saya pengen mengajarkan sikap hati kita pertama untuk berdoa ya. Yang awal-awal itu kita harus benar-benar dalam hati kita itu berdamai. Hati kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Jangan ada di sini tuh, jangan lagi marah atau apa kamu berdoa, jangan. Kamu lagi kesal ke seseorang, kamu berdoa juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ada shalom di hati kita. Shalom dong. Kalau enggak nih, misalnya ada di sini gitu, oh saya lagi kesel sama si A, tapi si A lagi ada misi nih mau kemana gitu kan. Ya udah, kita terpaksa doain dia kan, bantu doa. Itu nggak boleh. Kamu harus berdamai dulu, karena yang kita doakan itu bisa menjadi santet seorang itu, menjadi celah, bukan membantu, malah menjadi celah itu bagi teman kita. Jadi kita harus benar-benar melepasin pengampunan, beresin hati kita, baru kita berdoa untuk orang itu. Gitu ya. Nah itu kita juga harus menguasai pikiran kita, dimana pikiran kita ini mencipta, ya, menciptakan segala sesuatu. Misalnya kita melihat keadaan yang gak enak, coba kita ciptakan, kita putar balikan semua.
Kegelapan sedang ada di bumi. Namun Tuhan, aku percaya, menciptakan Tuhan. Aku menciptakan dalam pikiranku dan dalam ucapanku Tuhan. Aku mau memutar balikan semuanya itu. Indonesia tidak ada dalam kegelapan. Terang Tuhan ada atas Indonesia Tuhan. Aku percaya Tuhan, perjanjian mataharimu Tuhan ada atas Indonesia. Engkau yang menerangi bangsaku ya Tuhan. Perkenananmu ada atas bangsaku. Putar balikan. Jangan lihat keadaan dan jangan lihat hasil. Misalnya kita udah doa nih tiap hari buat Indonesia, tapi kok gitu-gitu aja. Jangan lihat hasil ya. Karena semua itu darinya, olehnya, dan untuknya ya. Bagian kita melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Itu suatu kehormatan bagi kita jika kita dipercaya oleh Tuhan bisa berdoa, bisa berdiri untuk kota kita, untuk bangsa kita. Seperti itu. Saat ini kita butuh untuk mengisi cawan. Lakukan semua bukan dengan keterpaksaan, namun dengan cintamu kepada Tuhan. Bukan karena rutinitas. Cinta. Bangkitkan cinta yang dari dalam ini. Benar-benar mengerang di dalam sini. Tuhan, kami benar-benar mau berdiri untuk kota kami yang terkasih, Yogyakarta Tuhan. Kami lihat Tuhan ada sesuatu yang dahsyat Tuhan yang terjadi untuk Yogyakarta Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang akan melanda kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta akan menjadi berkat bagi kota-kota lain. Dari sini keluar dari dalam cintamu. Gitu ya. Sebagai tentara-tentara Tuhan harus kuat berdiri, harus bisa menerobos semuanya. Dalam segala sesuatu kita tanya ke Tuhan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Minta juga kepada Tuhan agar setiap kita dipersenjatai. Setiap kita punya perjanjian pribadi, punya senjata-senjata pribadi. Kita harus bisa mendeteksi juga musuh. Spirit-spiritnya apa? Untuk melakukan peperangan dalam suatu tempat kita harus melakukan pemetaan. Ya, itu untuk mixnya. Oke. Sekian Kameli. Tambah lagi Nanti diajarin ya. Ya, nanti. Nanti untuk depannya akan diajarin tentang pemetaan. Karena Bukan pemetaan ya. Jadi ketika pemetaan itu keluar, kita akan tahu siapa yang jadi lawan kita. Kayak kemarin pemetaan Sandi lah. Itu langsung tahu. Pemetaan itu investigasi, Pak. Kalau Investigasi. kita mau nyerang, kita harus tahu nyebar intelijen. Daerahnya seperti apa, penguasanya siapa, sumber dayanya apa, seperti itulah kira-kira. Tapi kita dapetin dari doa ya. Sama ada hitung-hitungan. Nanti Kak Novi akan bantu untuk ngajarin ya ke depannya. Karena setiap pendoa syafaat harus bisa menguasai pemetaan. Karena setiap nanti leadernya disuruh perang kan, kalian yang harus metain. Jadi tinggal terima itu, terima jadi ya. Jadi aku tinggal tahu, jadi tahu oh ini begini, apa yang harus diputar balikan, apa yang harus kita lakukan. Nanti kita dalam doa. Nanti kan misalkan oh penguasaannya si A, penguasanya si B, penguasanya si C, daerah ini dikuasai sama apa ya spiritnya, itu nanti kita langsung kalahkan spirit ini. Terus spirit-spirit yang menguasai daerah itu kita putar balikin. Jadi dalam setiap peperangan kita harus mengetahui semua itu disebutnya pemetaan. Nanti untuk kedepannya nanti kita bisa minta Kak Novi ya untuk datang lagi ke sini untuk mengajarkan. Terus nanti juga akan diajarkan tentang pengajaran keimaman ya. Keimaman nanti mungkin yang akan ngajar Pak Beni nanti kalau beliaunya berkenan, atau nanti Kak Novi ya nanti. Karena kalau untuk izin, kalau untuk Pak Beni agak sulit ya. AOC sekarang memperketat izin untuk full timer. Kalau bukan full timer itu bebas. Kalau untuk full timer dia nggak boleh absen Senin sama Kamis ya. Senin, Kamis, dan Sabtu.
Oh iya, itu nggak boleh. Jadi nanti kita diskusikan lagi sama beliau kapan dia bisa bantu kita mengajarkan tentang keimaman, karena beliau mengerti sangat tentang pengajaran itu, karena beliau sudah beberapa tahun kan memegang tentang keimaman di AOC ya. Jadi malam hari ini belum pengajaran ya, baru dasar-dasar apa yang harus berdoa syafaat nanti itu miliki ya. Nanti saya akan kirimkan ke Bu Gevira PDF tentang pendoa syafaat. Nanti Bu Gevira akan share di grup Pilar Jogja, Pilar Jawa Timur, sama Army of God ya. Nanti Army of God juga akan dibagikan, karena Army of God itu bukan hanya tentara yang perang kemana-mana. Kalian juga pendoa ya. Kalian juga pendoa syafaat ya. Ketika Tuhan bilang kamu itu tentara itu bukan cuma hanya perang dan menjarah setiap jarahan-jarahan ketika kita menang perang, tetapi kita juga tentara yang punya modal lutut yang kuat. Lutut berbicara apa? Lutut berbicara kekuatan sebuah doa ya. Modalnya hanya ini, lutut ya. Itu saja malam ini yang disampaikan dari teman-teman pendoa yang saya ajak ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai kepada pertemuan yang berikutnya. Mungkin nanti berikutnya kalau saya masih belum boleh ke Yogyakarta karena disembunyikan Tuhan, nanti Pak Sigit bisa bawa teman-teman untuk ke sini. Atau Pak Benny nanti bisa ke sini ya. Kalau aku belum boleh pelayanan gitu. Atau kalau saya boleh ikut juga saya ikut gitu. Karena ini saya ke sini itu ya, itu aja good news aja. Karena terus terang saya di Bandung juga nggak pelayanan, jadi saya kerjanya tiap hari hanya baca buku, baca Alkitab, pergi ke AOC untuk pelayanan itu hanya di ruang doa, nggak ada doa-doa itu nggak ada, memang nggak boleh. Makanya kemarin waktu saya melayani keluarga Margetan itu saya tanya Tuhan bilang berangkat, saya tuh masih ragu ya, saya sampai minta peneguhan sama Dek Novi ya, terus Pak Benny juga, terus Tuhan bilang berangkat untuk keluarga itu. Udah saatnya mereka untuk ketemu kamu lagi gitu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, yang jelas tanah yang pernah Tuhan berikan untuk kita itu ketika bertemu dengan mereka pasti ada progres ya. Imani itu karena bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena Dia sendiri yang akan bangun rumah kediamannya, bukan saya gitu. Jadi kita mengalir, ikutin aja kemana Roh Kudus bawa MKB. Yang jelas bersiap, MKB akan disambar oleh kairosnya Tuhan dan akan terbang tinggi seperti Raja Wali ya. Itu sudah didapat sama leader saya sendiri di AOC, Pak Benny. Bahkan sahabat saya juga Novi dapat tentang itu. Saya juga kadang terbengong-bengong gitu ya. Tuhan tuh luar biasa perkenanannya buat MKB dan juga buat saya. Itu aja. Persiapkan diri, perkuat iman ya, perkuat iman percayamu kepada Tuhan, taat setia ya. Jangan lupa setiap hari baca firman Tuhan ya. Tadi Bu Gevira minta 5, ternyata memang harus 5. 3 itu cuma makanan bayi ya. 5 ya, 5. Terus jangan lupa supaya punya saat teduh khusus sama Tuhan ya. Punya saat teduh khusus sama Tuhan. Ya itu aja pesan dari saya. Sampai ketemu di bulan-bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Unity ya, karena iblis itu menguatkan. Iblis itu sedang berusaha untuk membuat unity kita itu hilang. Karena ketika unity kita akan bisa unity. Jadi kalau ngalamin apapun ya, belajarlah untuk punya pikiran Kristus, punya karakter Kristus ya. Karena kita harus diajar sabar, kita harus diajar punya kasih, kita harus diajar mengerti. Belajar ya untuk berbuah roh. Karena terakhir leader saya di AOC, Pak Benny tuh mendoakan saya tuh, Tuhan tuh ngomong fruit buah ya. Dia lihat buah yang sangat banyak di dalam hidup saya. Masa sih leader kamu berbuah, kamu nggak berbuah gitu ya. Ketika leader berbuah, buah itu pun akan ngalamin ke bawah ya.
tapi satu kata, mau atau enggak, itu aja ya. Ketika kamu mau, Tuhan saya mau berbuah, Tuhan akan bikin 9 buah roh itu lengkap di dalam hidupmu ya, sampai Tuhan katakan fruit berbuah sangat banyak. Jadi ketika ngomong tentang berbuah itu bukan kita yang ngomong, saya mau udah berbuah bu, Tuhan yang menyatakan sama kamu berbuah, itu baru kamu dinyatakan kamu itu berbuah ya. Jadi kalau mau ikut Tuhan itu harus berbuah, miliki karakter Kristus, miliki pikiran Kristus, miliki hati Bapa. Seperti pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, ministry kasih Bapa, kalian harus memiliki kasihnya Bapa, kerinduan Bapa ya, keinginan Bapa itu harus terpatri di dalam hati kalian. Karena pelayanan kita itu pelayanan kasih Bapa kita salurkan dalam bentuk apapun yang Bapak inginkan ya. Seperti kemarin nasi 5.000, kita sempet ya dulu waktu mau mulai itu anak-anak bilang berapa dananya, ketika itu saya budgetin 35 juta ya. Terus anak-anak bilang dari mana ya bu duit banyak itu. Tapi saya tenang-tenang aja. Sampai hari ini kalian lihat tiap Senin uang itu bertambah. Terus bahkan terakhir kalau nggak salah kemarin 55 ya, 55 berapa saya udah nggak tahu. Terus setiap ada yang menabung saya langsung masukkan. Misalkan dia mau untuk nasi saya langsung masukin, dan itu sangat ajaib ya. Sampai mencapai nilai seperti itu tuh Tuhan sudah ngasih tanda gitu bahwa perkenanannya itu ada ya ke kita. Makanya kita jangan main-main. Nanti ketika kita lakukan misi nasi 5.000 itu, lakukan dengan kasihmu kepada Tuhan dan sesama ya. Saya belum tahu kapan akan dilakukan misi nasi 5.000. Saya cuma berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi buat Yogyakarta. Karena kita nggak mungkin bergerak di luar ketepatan dan percepatannya Tuhan ya. Kita harus bergerak cepat ya. Ketika Tuhan ngomong ya lakukan, saya akan bergerak. Sampai hari ini belum terima mandat untuk melakukan, tapi kita sudah persiapkan. Bersyukur ya, karena mungkin dari pelayanan lain belum tentu udah siap gitu dananya ya. Mereka masih galang, kecuali kalau Mahanaim ya, itu sih dananya udah miliaran kalau Mahanaim. Kalau yang lain-lain mungkin saya rasa Bahtera lain juga belum nyiapin ya, AOC gitu-gitu belum nyiapin AOC seperti yang lain-lain itu belum. Tapi bersyukur ya, kita ministry kecil sudah diberi kepercayaan untuk menyiapkan nasi 5.000. Itu bukan hal-hal yang biasa, luar biasa menurut saya, suatu kehormatan yang luar biasa, suatu kehormatan yang spektakuler. Kita terima. Itu aja yang saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Buat yang nggak bisa ikut malam ini, nanti kalau saya sudah kembali dari Jawa Timur boleh menghubungi Pak Eko ya Bu ya, kalau mau bisa ya, Ibu bikin janji aja. Jadi itu aja, hanya Pak Eko yang malam ini belum terima urapan. Buat Mbak Wara nanti bicara sama Bu Gevira ya untuk masuk grup pilar, nanti seragamnya menyusul. Seperti itu. Terima kasih buat pelayanan kalian, terima kasih buat kesetiaan kalian untuk melayani Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.